Welcome to my channel. Ending Spider-Man No Way Home menimbulkan banyak pertanyaan, namun bukan berarti itu tidak punya jawaban atau penjelasan. Salah satu pertanyaan terbesar adalah apa yang terjadi pada Peter Parker atau Tom Holland setelah No Way Home. Nomor 1, yang terjadi di akhir Spider-Man No Way Home. 3 versi Spider-Man yaitu Tom, Tobey, dan Andrew bekerja sama untuk menemukan penyembuhan bagi 5 penjahat yang muncul di film ini. Mereka kemudian sukses menyembuhkan Dr. Octopus, Green Goblin, Sandman, Electro, dan Lizard. Mereka kembali ke wujud manusia mereka sebelum mengalami perubahan genetis. Sementara itu, Peter versi Tom Holland menyadari kalau satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia dari kekacauan multiverse dan mengirimkan para penjahat itu kembali ke semesta mereka masing-masing adalah dengan menyelesaikan mantra Dr. Strange. Mantra itu akan menghapus identitas Peter Parker dari dunia. Peter pun kembali ke titik awal sebagai seorang pahlawan. Nomor 2, yang terjadi pada penjahat yang kembali ke semesta mereka. 5 penjahat Spider-Man No Way Home berhasil disembuhkan dari perubahan genetis mereka dan dikembalikan ke semesta masing-masing beserta Spider-Man versi mereka. Mungkin mereka. Nomor 3, yang terjadi pada Spider-Man versi Tobey dan Andrew. Spider-Man versi Tobey dan Andrew membantu Peter versi MCU menyembuhkan musuh-musuh mereka. Setelah perang selesai, mereka pun kembali ke dunia masing-masing. Spider-Man versi Andrew mengalami momen penebusan ketika dia menyelamatkan Mary Jane setelah dia gagal menyelamatkan Gwen di dunianya. Dia mungkin punya lebih banyak harapan saat kembali ke dunianya. Sedangkan Spider-Man versi Tobey mungkin akan kembali ke pelukan Mary Jane. Nomor 4, sosok misterius di langit pada retakan multiverse. Ketika multiverse terbuka, sejumlah sosok misterius muncul. Wajah-wajah sosok ini tidak ada yang benar-benar ditunjukkan, hanya siluet. Tapi ada 2 sosok yang terlihat jelas di balik siluet itu. Mereka adalah Rhino yang diperankan Paul di Amazing Spider-Man 2 dan Kraven the Hunter yang akan dibuatkan film solonya oleh Sony dengan diperankan Aaron Taylor Johnson. Menampakkan sekilas mereka ini membangun kehadiran mereka di MCU. Kraven sebelumnya telah direncanakan menjadi musuh Spider-Man No Way Home sebelum film ini mengambil tema multiverse. Nomor 5, pengaruh mantra Dr. Strange terhadap Peter di MCU. Spider-Man No Way Home mengubah masa lalu dan masa depan MCU. Pada saat ini, dengan tidak ada satupun yang mengingat Peter Parker, maka ini akan membentuk ulang sejarah Avenger dengan Spider-Man. Tidak akan ada yang ingat kalau dia pernah membantu melawan Thanos atau bergabung dengan Iron Man untuk menghadapi Captain America dan kawan-kawannya di Captain America Civil War. Peter dihapus dari lini masa yang mengubah bagaimana superhero lain mengingat peristiwa di masa lalu, termasuk Avenger Endgame. Nomor 6, kostum baru Spider-Man hasil karya Peter Parker. Selama sebagian besar waktunya di MCU, Peter telah mengenakan kostum mutakhir yang disediakan Tony Stark. Semua teknologi nano dan sistem keamanan yang dibangun di kostum itu membantu Spider-Man dalam aksinya. Tapi di akhir Spider-Man No Way Home, Peter kembali ke jalan kuno. Dia menjahit sendiri kostumnya karena dia tidak lagi punya akses ke kostum dan gawai canggih. Kostum baru itu jauh dari kostum sebelumnya, tapi kostum itu membawanya kembali ke asalnya yang membumi yang diubah MCU. Nomor 7, arti ending Spider-Man No Way Home. Final Spider-Man No Way Home membuat Spidey akhirnya keluar dari bayang-bayang Tony Stark dan mentor lainnya untuk memikul sebuah tanggung jawab atas aksi dan pilihannya. Spider-Man di MCU ini sudah lama menjadi sosok yang reaksioner. Dia bergantung pada orang lain untuk membantunya di kekacauan yang dia ciptakan sendiri.
Peter mengambil banyak langkah untuk mengubah itu di No Way Home. Dia sekarang memahami arti titel sebagai seorang superhero.